Selamat malam semuanya. Ini adalah materi terkait dengan yang tadi siang kita bahas sebelumnya gitu ya. Jadi karena tadi siang recordernya tidak sampai bisa ke record gitu ya. Maaf. Nah, ini hari ini malam ini saya coba untuk merekam kembali gitu ya apa yang sudah kita pelajari pada siang tadi gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengambilan keputusan manajemen dan informasi yang dibutuhkan. Itu kalau kita lihat dari modul, itu hal modul ketiga ya terkait dari modul SIM ya, modul sistem informasi manajemen yaitu modul ketiga. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah pengambilan keputusan dari manajemen ya terkait dengan tipe kegiatan manajemen, tipe keputusan manajemen, dan peran manajemen serta gaya kognitif dalam pengambilan keputusan gitu ya karena kaitannya dengan informasi yang akan kita bahas seperti itu sehingga kurang lebih akan membahas tentang cara persepsi publik atau cara persepsi yang terkait dengan mental atau kognitif seperti itu. Dan yang kedua itu adalah informasi apa saja yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dari pihak manajemen. Nah, di sini ada beberapa tipe informasi, ada karakteristiknya, serta sistem-sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi, sistem informasi di tingkatan organisasi, dan kerangka dari kerja dari sistem informasi itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa tipe kegiatan manajemen. Ya, yang pertama itu adalah manajemen operasional atau tingkat bawah. Ya, yang berikutnya itu adalah manajemen tingkat menengah atau taktis dan yang terakhir itu adalah manajemen tingkat atas atau bidang strategis. Kalau kita lihat dari segitiga gitu ya, maka di sini itu adalah kita tahu ini adalah atas atau sesuatu yang di bidang strategis ya dan di bawah ini adalah untuk operasional. Nah, pengembang teknologi informasi ini, informasi yang ada di dalam atas ini sudah berupa rangkuman ya sebisa mungkin itu berupa rangkuman tetapi informasinya cukup padat dan kaya gitu ya, padat serta kaya atau kaya akan informasi, sedangkan di sini itu lebih bersifat detail ya, jadi lebih kecil-kecil atau istilahnya lebih informasi yang hanya detail atau operasional yang mendukung untuk operasional seperti itu. Nah, itu adalah terkait dengan manajemen di tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Yang berikutnya itu adalah bagaimana kita melakukan perencanaan strategis. Nah, di atas ini ya, kalau kita lihat maka di sini adalah perencanaannya. Oke, perencanaan strategisnya. Sedangkan yang ada di bawah sini itu adalah lebih ke pengendalian operasional gitu ya. Dan di sini ini adalah pengendalian manajerial. Oke, pengendalian manajerial. Oke, nah itu adalah yang terkait dengan kaitannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka ada beberapa tahapan perencanaan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah perencanaan terkait dengan perusahaan. Nah, perencanaan perusahaan ini kaitannya adalah terkait dengan visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Yang berikutnya itu adalah perencanaan divisi. Ya, divisi atau mungkin terkait dengan perencanaan-perencanaan yang ada di bawah perusahaan. Ya, kalau kita lihat dari struktur organisasi, ya mungkin ini adalah di level departemen misalkan atau divisi. Oke, jadi mereka mempunyai perencanaan-perencanaan seperti itu. Nanti kita akan lihat terkait dengan beberapa struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan. Yang berikutnya itu adalah bagaimana kita melakukan perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis itu mungkin juga terkait dengan untung, ya keuntungan, target keuntungan,
target penjualan gitu ya. Itu juga ada di sini semuanya. Oke. Jadi ada istilahnya yaitu adalah target penjualan, target keuntungan seperti itu. Dan berikutnya lagi yang terakhir itu adalah perencanaan dari suatu produk. Perencanaan produk ini itu adalah bagaimana kita melakukan pengembangan suatu produk, ya, pengembangan produk yang ada. Misalkan seperti yang tadi sempat didiskusikan pada siang hari gitu ya, bagaimana kita meningkatkan produk itu gitu ya. Ada mungkin bagaimana kapan kita akan launch produk baru atau varian baru atau rasa baru, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah perencanaan-perencanaan yang dilakukan di tahap strategisnya, dan ini ada di level yang paling atas. Oke, ini ada berada di sini. Oke, nah berikutnya itu adalah kalau misalkan kita berada di level tengah, ini adalah penjembatan. Kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah di tengah. Oke, ini adalah di tengah posisinya. Nah, ini adalah menjembatani antara atas dengan level operasional. Seperti itu. Ya, jadi ada penjembatan antara di level strategis dengan di level operasional di sini. Oke, sehingga ini akan membutuhkan pelaksanaan untuk bagaimana mengorganisasikan atau lebih dikenal dengan bagaimana melakukan pihak manajemen. Ya, jadi mengorganisasikan dan juga terkait dengan hal-hal seperti itu. Terus setelah itu juga ada proses pengendalian. Di terakhir ada di sini operasional ini. Nah, operasional ini lebih ke pengendalian. Ya, disesuaikan. Oke, disesuaikan dengan misalkan ada standar operating prosedur seperti itu atau mungkin dengan kebijakan dan lain-lain. Ya, tapi kalau di perencanaan ini adalah orang yang membuat kebijakan. Oke, itu juga pembuat kebijakan. Kebijakan di level perusahaan seperti itu. Jadi ini adalah seperti itu. Nah, kalau di level pengendalian itu adalah melakukan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Oke, melaksanakan kebijakan, bahwa kebijakan dan juga SOP dan lain-lainnya itu diterapkan dengan baik dan teratur, misalkan seperti itu. Ya, dengan baik dan teratur atau benar, ya istilahnya dengan baik dan teratur atau benar seperti itu. Jadi ada pengendalian tingkatan untuk pengendalian atau untuk itu. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk pengendalian di sini itu adalah pengukuran hasil, bagaimana apa aja yang akan kita ukur, apa yang akan diukur gitu ya. Terus yang berikutnya ini adalah bagaimana kita melakukan mendiagnosa hasilnya, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita melakukan pengambilan langkah untuk perbaikan jika ada suatu kekeliruan dan lain-lainnya. Oke, atau ada sesuatu yang kurang dapat diterapkan dengan baik seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat di sini gitu ya, maka posisi strategis ini diisi dengan direktur dan wakil direktur, ya, wakdir. Atau kalau sekarang mungkin CEO. CEO ini tertingginya, terus nanti ada CFO, yaitu ini direktur keuangan gitu ya biasanya. Terus atau finance, chief finance, ya, F-nya itu finance. Mungkin ada CTO, kalau beberapa startup, T-nya itu technical. Oke, ini adalah technical. Terus ada COO, ya, COO-nya itu adalah operasional. Ya, ini juga biasanya ada, ya, tinggal diganti ini. Ya, CEO sendiri itu adalah Chief Executive Officer. Ya, itu adalah istilahnya kalau dulu adalah dirut, ya, atau
direktur utama. Oke, atau ada yang nyebutnya presiden direktur. Oke, dia adalah pemimpin perusahaan tertinggi seperti itu. Nah, kalau di level manajerial itu ada manajer, mungkin mulai dari senior manager ya, itu ada. Terus yang berikutnya ada manajer sendiri. Oke, dan ada junior manager. Misalkan seperti itu. Oke, jadi itu adalah salah satunya. Sedangkan kalau di level operasional itu ada supervisor. Supervisor ada juga superintendent. Ya, ada beberapa yang nyebutnya superintendent seperti itu. Oke, itu adalah beberapa kegiatan di level operasional. Nah, ini adalah beberapa contoh yang terkait dengan struktur organisasi yang ada gitu ya, struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya. Terus contoh lain itu adalah ini ya, itu adalah juga contoh lain dari apa namanya struktur organisasi yang ada. Oke, di sini adalah ini kalau yang merah-merah ini ya masih ini ya kan direktorat-direktorat ini berarti istilahnya di level yang tadi strategisnya. Sedangkan ini juga sama, ini masih direktorat, ini adalah di level strategisnya, biasanya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini adalah departemen-departemen. Nah, departemen ini biasanya dihuni oleh atau dipimpin oleh seorang manajer. Oke, manajer itulah yang membantu untuk memimpin mengelola seperti tadi. Nah, terus nanti terakhir di bawah departemen ini ada mungkin seksi ataupun unit atau yang lainnya. Ini yang adalah silakan dipimpin oleh seorang supervisor. Oke, itu ya. Jadi itu adalah beberapa terkait dengan contoh-contoh yang ada di dalam struktur organisasi. Nah, maka kalau kita lihat beberapa perencanaan strategis gitu ya, maka ada perencanaan beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita melakukan evaluasi lingkungan luar ya, dan juga ada penetapan tujuan dan penentuan strategis. Nah, ini yang harus Anda pelajari. Ini adalah salah satu yang digunakan untuk tugas pertama dari tugas SIM ini. Ya, nanti kalian akan pelajari sendiri terkait dengan hal itu. Misalkan sebagai contoh, kita melakukan proses evaluasi lingkungan luar. Nah, proses evaluasi lingkungan luar itu biasanya dengan menggunakan PESTEL. Oke, yaitu adalah political ya, terus ada ekonomi ya, terus ada sosial atau society, ada technological, oke, terus ada E-nya lagi itu adalah environment, dan yang terakhir law atau legal. Nah, maka kondisi suatu negara itu akan berpengaruh terhadap kondisi investasi di dalam negeri. Ya, maka harus diwanti-wanti atau bahwa kondisi perekonomian atau kondisi politik itu harus dibuat sestabil mungkin. Kalau terjadi suatu gonjangan, maka itu akan berimbas ke semuanya terhadap investasi di dalam negeri dan lain-lainnya. Ya, dan juga masyarakat di sini juga sama. Ya, masyarakat ini adalah bagaimana misalkan sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia di sini itu adalah bagaimana masyarakat ini memiliki semangat atau semangat juang untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan kondisi terkait dengan etos kerja dan lain-lainnya. Tidak banyak tuntutan misalkan seperti itu ya. Istilahnya seperti itu. Kadang kita sebagai pekerja gitu ya, kadang sebagai istilahnya kadang kita sebagai pekerja hanya menuntut haknya kita.
tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan baik gitu. Oke, nah itu adalah yang perlu dihindari seperti itu. Oke. Ya, itu nanti bisa kalian coba pelajari dan juga bagaimana melakukan penetapan tujuan dan penetapan suatu strategi. Nah, ketika kita berbicara tentang strategi perusahaan, maka kita pasti akan melihat terkait dengan VMOS. Oke, VMOS, yaitu adalah visi, misi, objektif, ya atau sasaran, dan juga ada strategi dan taktis. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah yang harus kita pelajari, yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun suatu strategi di perusahaan itu sendiri. Ya, jadi kita harus melihat melihat bagaimana kondisi yang ada terkait dengan VMOS tadi seperti itu. Oke. Nah, itu adalah salah satunya. Oke, itu adalah kondisi yang terjadi saat ini seperti itu ya. Terus berikutnya itu adalah terkait dengan pengendalian manajemen ya, di mana ini adalah yang di level tengah seperti itu ya. Kalau tadi strategis, sekarang kita akan melihat yaitu terkait dengan pengendalian di manajemen ya. Nah, pengendalian manajemen itu adalah bagaimana kita menyikapi atau meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi dengan tepat. Ya, posisi manajemen ini kan menjembatani, ya kan? Menjembatani yang ada di bawah dengan yang ada di atas, atau berada di tengah-tengah dia ini sebenarnya. Oke, nah maka kita harus berpikir atau bagaimana kita bisa menerjemahkan apa yang diingini di atas ini ya untuk bisa dikerjakan di bawah. Oke, karena dia menjembatani dua pihak ya. Karena ketika kita punya jembatan seperti ini ya, di sini ada pihak A dan di sini ada pihak B, maka di sini adalah orang-orangnya ya, orang-orang yang ada di sini. Itu adalah bagaimana kita berada di sini berpihak seperti itu. Oke, nah ini adalah salah satunya. Jadi bagaimana kita melakukan atau menjalankan taktik supaya strategi bisa dilakukan dengan baik. Dan manajemen bertanggung jawab untuk mengendalikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif seperti itu. Ya, karena sumber daya ini harus bisa secara efisien dan efektif. Oke. Nah, itu. Jadi itu yang terjadi dan pembuatan program kerja serta penyusunan anggaran, pelaksanaan, pengukuran dan perlaporan dan analisa. Oke, itu yang terjadi. Nah, pengendalian operasional itu adalah bagaimana kita memastikan bahwa operasional sehari-hari itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, contohnya, apakah sudah sesuai dengan SOP? Oke, apakah sudah sesuai dengan SOP? Misalkan, nah SOP, ya. Jadi kita harus memastikan bahwa orang bekerja itu menggunakan SOP yang ada. Tetapi kalau kita lebih memandangkan pada sifat SOP, maka ini lebih bersifat administratif. Ya, saya seringkali membayangkan atau menggambarkan bahwa misalkan ketika ada ada suatu daerah, kita waktu saya di Taiwan misalkan saya sering diminta oleh profesor untuk membantu di kelas misalkan. Nah, beda sekali antara
kerjaan dosen di Indonesia gitu ya dengan di Taiwan. Di Taiwan itu tidak terlalu bersifat administratif. Presensi segala itu tidak diperhatikan. Tapi kalau di Indonesia hal-hal kecil semacam itu sangat diperhatikan. Nah, ini adalah salah satunya. Ya, bagaimana kita melihat bahwa administratif itu kadang menjadi pekerjaan tambahan seperti itu istilahnya di level operasional. Tetapi satu sisi bahwa operasional itu harus bisa tertib dan teratur. Ya, istilahnya seperti itu. Maka kan ada dibilang yaitu tertib administrasi. Ya kan? Administrasi. Nah, tertib administrasi ini karena harus dilihat dari sesuai standar kerja. Ya, atau sesuai dengan standar SOP yang ada. Seperti itu. Jadi, bagaimana kita mengukur kinerja aktual dan bagaimana kita melakukan identifikasi penyimpangan dan tindakan koreksi yang ada. Oke, itu. Nah, sekarang kita melihat ada berbagai macam tipe keputusan dari manajemen. Ya, yang pertama, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur atau unstructured problems itu adalah muncul dari dan tidak memiliki fase yang terstruktur. Dan biasanya lebih mengedepankan intuisi. Ya, intuisi atau biasanya juga pengalaman. Ini juga mungkin juga berpengaruh. Ya, dan analisa. Oke, analisa yang mendalam itu juga berpengaruh. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga lebih bagaimana penggunaan analisa, pengalaman, berpikir, ya, dan seterusnya. Memahami permasalahan dengan jelas. Oke, yang berikutnya itu adalah SOP. Ya, contoh di sini itu adalah perencanaan layanan baru atau R&D project misalkan, atau research and development project misalkan seperti itu. Dan yang berikutnya itu adalah semi-structured. Semi-structured di sini itu adalah tidak terstruktur, setengah terstruktur. Ya, istilahnya separuh-separuh. Ya, kalau kita lihat di sini, maka semi-structured itu ada di sini. Oke, di mana di situ adalah artinya kalau di sini itu adalah tidak terstruktur gitu ya. Di sini adalah terstruktur, maka di sini adalah semi terstruktur. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah problem permasalahan yang terstruktur, di mana biasanya menggunakan penyelesaian masalah yang secara prosedural. Oke, itu adalah terstruktur, tidak terstruktur. Nah, ini adalah beberapa contoh gitu ya, dan juga terkait dengan berada di mana. Ini adalah di strategis, ini ada di tengah gitu ya, dan ini ada di paling bawah sendiri. Oke, itu adalah contoh-contohnya yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ketika kita melihat penentu membuat keputusan, maka ada beberapa faktor yang ada. Yang pertama itu adalah pribadi, ya, budaya, sosial, informasi yang didapatkan, dan juga psikologis atau psikologis dari faktor psikologis. Nah, maka biasanya ini terkait dengan adat budaya, misalkan. Itu juga berpengaruh dalam menentukan keputusan. Atau terkait dengan personal factor-nya. Ya, jadi ada orang yang bisa memutuskan dengan cepat. Ada orang yang memutuskan nanti dulu, tunggu dulu, lihat seperti apa, tidak tergesa-gesa dan seterusnya. Oke, itu adalah kaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan pengambilan keputusan. Oke, jadi keputusan-keputusan itu adalah beberapa yang sangat berpengaruh. Nah, ketika kita tipe keputusan manajemen, ya seperti yang tadi dibilang, bahwa semakin di atas di sini itu adalah strategis. Nah, strategis itu artinya apa?
strategis itu adalah tidak berulang-ulang, tidak terprogram, lebih tidak terstruktur, dan tidak mudah diprediksi, serta informasinya ini tidak mudah tersedia, alias berarti kita harus mencari informasi yang relevan untuk mendukung keputusan tersebut. Maka ketika kita berbicara tentang ini, gitu ya, maka ketika seorang pimpinan itu harus bisa memutuskan dengan berpikir secara luas seperti itu. Ya, jadi seorang pimpinan itu harus bisa berpikir secara luas. Nah, sedangkan kalau informasi-informasi yang ada itu biasanya bisa mudah tersedia, dan ini biasanya sumbernya mungkin lebih banyak dari eksternal. Sedangkan kalau ini itu adalah sumbernya mungkin lebih banyak dari internal perusahaan. Artinya informasinya ya sudah ada di dalam perusahaan itu. Tidak perlu berpikir terlalu jauh gitu ya, istilahnya seperti itu. Sedangkan kalau di strategis itu seperti yang tadi tahu, kita harus menganalisa dengan misalkan menggunakan pestle. Ya kan, pestle analisisnya. Oke, nah ini kan perlu nih seperti ini gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat seperti itu. Nah, peran manajemen ya dalam artian bagaimana peran manajemen itu bisa membantu untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, yang pertama itu adalah peran manajemen itu sebagai tindakan untuk interpersonal. Artinya apa? Artinya adalah bahwa manajemen ini bertanggung jawab terkait dengan kepala atau simbolis gitu ya, sebagai suatu simbol ya, simbol yang ada di situ. Oke, manajemen ini fungsinya adalah untuk bertanggung jawab terhadap melaksanakan beberapa tugas rutin harian. Ya. Itu salah satunya. Oke. Nah, itu adalah bagaimana interpersonal. Dia memiliki kecakapan untuk bisa berkomunikasi, bisa berdialog dengan dengan orang lain gitu ya, dengan bawahannya dia atau dengan mitra kerjanya dia dan seterusnya. Terus dia disebutkan sebagai bagaimana dia bisa memberikan motivasi kepada bawahan dan juga bagaimana dia bisa bertanggung jawab untuk pengaturan staf misalkan ya. Terus liaison, bagaimana dia bisa membangun jejaring dengan luar ya, dunia luar seperti itu. Ingat, ini lebih banyak karena peran manajemen itu berperan juga ke luar gitu ya, tidak hanya berperan di dalam. Terus yang berikutnya ada informasional, dan yang bagaimana dia memberikan informasi dan bagaimana dia meneruskan informasi, serta menjadi juru bicara bagi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah decisional, artinya dia adalah memutuskan ya terkait dengan beberapa kebijakan seperti itu. Negosiasi, peran negosiasi juga perlu seperti itu. Oke, nah di dalam melakukan pengambilan keputusan, maka kadang kita harus mengambil keputusan secara bisa melibatkan banyak pihak, ataupun juga kita bisa melihat sejauh mana keputusan ini bisa menguntungkan atau bisa membantu untuk bisa melibatkan banyak orang juga seperti itu. Oke, itu adalah bagaimana kita melakukan keputusan dan bagaimana kita bisa melihat resiko-resiko yang bisa diterima oleh perusahaan itu sendiri. Maka di sini ada kaitannya dengan resiko. Karena resiko itu ada tingkat resiko yang bisa diterima oleh tiap orang. Ya, jadi tingkat resikonya seberapa? Oke, tingkat resiko. Oke, itu adalah
salah satunya. Jadi bagaimana kita mengumpulkan informasi, mengolahnya dari informasi itu. Nah, perubahan di dalam lingkungan pembuatan keputusan itu juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan kita harus melakukan what if analysis di sini. Oke, what if analysis yang ada untuk membantu skenario pengembangan skenario yang ada. Oke, nah ini adalah what if analysis. Nah, ini tadi kita sudah diskusikan gitu ya. Ada Mas Badar dan juga mungkin ada teman-teman yang lain sudah menjawab. Nah, berikutnya itu adalah ketika kita melihat pengambilan keputusan. Nah, ketika kita mengambil keputusan, itu ada fasenya. Yang pertama itu adalah intelligence, ya, dan juga ada design dan ada choice. Apa aja di dalam intelligence? Di dalam intelligence ini kita harus melihat tujuan atau sasaran dari sasarannya. Oke, dan juga harus bisa melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan bagaimana kita melakukan klasifikasi terhadap permasalahan tersebut. Oke, terus yang berikutnya itu adalah bagaimana kita melakukan desain. Desain terhadap apa? Bagaimana kita memformulasikan suatu model. Bagaimana kita mencari alternatif dan bagaimana kita melihat atau memprediksi outcome yang ada. Nah, ini adalah beberapa keputusan atau gaya-gaya yang harus kita lakukan. Oke. Dan yang terakhir itu adalah mengambil solusinya. Ya, maka di sini ada kita harus melihat dari solusi choice-nya seperti itu. Nah, setelah itu selesai, maka kita melihat apakah solusi ini sukses atau enggak di situ. Ya, kalau itu sukses, maka kita bisa melihat, oh, asumsinya betul. Tapi kalau enggak, maka kita harus mengambil langkah lain. Langkah lain atau problem lain yang mungkin untuk membantu seperti itu. Nah, informasi dalam mengambil suatu keputusan itu ada beberapa. Informasi terkait dengan pengumpulan data untuk menjawab apakah betul ya saya sudah betul atau tidak seperti itu. Terus pengarahan perhatian yaitu permasalahan apa yang harus saya lihat seperti itu. Apakah ada ketidakberesan atau ada sesuatu yang menyimpang atau ketidakefisienan di mana di sini. Oke, dan yang terakhir informasi pemecahan masalah, yaitu problem solving. Artinya adalah apakah ini sudah merupakan solusi yang tepat, ya bagaimana kita memecahkan permasalahan yang ada tersebut. Nah, itu maka kalau di dalam tingkatan atas ini adalah lebih ke pemecahan masalah, ya. Kalau ini adalah lebih ke pengarahan perhatian dan ini lebih ke pengumpulan data. Ya, maka ini adalah beda halnya. Ya, jadi pengarahan perhatian, pemecahan masalah serta pengumpulan data. Oke. Nah, karakteristik informasinya seperti yang saya sudah jelaskan bahwa di sini semakin tersaring atau filter lebih ringkas dan padat. Kalau di sini lebih terperinci. Ya, terus kalau di sini itu adalah tidak terfokus atau lebih luas ya karena dia harus melihat dari kacamata kalau kita bilang bird view ya artinya dia lihat segala sesuatunya dari atas gitu ya. Di sini ada jadi dia lebih tahu kecil-kecilnya nggak terlalu besar banyak tapi dia lebih tahu oh kondisinya seperti ini secara di atas seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah frekuensi informasi. Ya, kalau frekuensi informasinya ini biasanya kalau di atas itu tidak rutin sifatnya. Tetapi kalau di bawah itu suatu harian yang rutin. Karena ini berkaitan juga dengan SOP. Ya kan? Kita masih ingat itu adalah SOP, Standard Operating Procedure-nya.
Terus karakteristik informasi itu ada jadwal secara jelas dan tidak jelas ya. Terus ada schedule atau pelaksanaan jadwalnya tidak terschedule kalau di situ schedule informasinya sangat jelas, dan juga periodik serta tidak periodik. Kalau waktu informasinya di sini lebih ke historis, kalau di sini lebih ke prediksi. Kenapa? Karena dia harus melihat yaitu informasinya harus bisa membuat suatu strategi. Maka langkah apa ke depan yang harus saya terapkan seperti itu. Oke. Kalau akses informasi mungkin ini kurang relevan sedikit gitu ya, tapi kalau akses informasi ini di sini lebih juga mengandalkan faktor eksternal. Kalau di sini lebih ke internal, mungkin seperti itu juga sangat berpengaruh. Oke. Nah, dan yang terakhir itu adalah eksternal ya sama internal. Nah, itu adalah maka kalau kita lihat karakteristiknya informasi itu seperti ini. Oke. Dan terakhir, sistem informasi gitu ya, memiliki beberapa fungsi yang ada, yaitu mulai dari keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia untuk mendukung fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Ya, dan biasanya sistem itu berada di sini. Kalau di sini itu lebih ke untuk namanya Executive Information System, nanti ada untuk pendukung keputusan, decision support system, dan seterusnya. Jadi dia lebih melihat secara lebih luas seperti itu. Dan di tingkatan organisasi, ya maka seperti yang tadi saya bilang, di sini itu lebih ke pengendalian secara transaksional. Kalau di sini itu lebih Executive Information System. Ya, secara sistem informasi untuk eksekutif seperti itu. Oke, itu adalah materi untuk minggu 3 gitu ya. Terima kasih buat yang sudah menonton YouTube ini. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat, dan juga nanti kalau misalkan ada yang bertanya, nanti bisa diskusi lewat grup WA yang kita punya seperti itu. Terima kasih.